Kita balik lagi ke kerjaan kita, Pak ya. Kita berbahas tentang pertandingan antara SMAN 5 Banjarmasin versus SMA Kolose de Brito Yogyakarta. Betul. Saya sudah pernah melihat ya SMA Kolose de Brito ya. Kemarin juga ada satu turnamen di Yogyakarta, kebetulan saya berangkat ke sana. Mereka bermain cukup bagus dengan kualitas futsal, namun saya melihat memang karakternya lebih banyak seperti kayak karakter pemain sepak bola ya. Namun sejauh ini saya melihat de Brito untuk di pertandingan ini cukup bisa diandalkan lah. Dengan pemain nanti yang akan lihat Bim, gondrong-gondrong Bim, kuncir-kunciran semua Bim. Oh itu, di sana bukan Denser itu ya? Bukan Denser. Tadi berarti yang saya tegur bukan Denser. Anak de Brito. Salah negur. Yes, kita panggil ini dia ya. Pemain-pemain dari SMA 5 Banjarmasin dan juga SMA Kolose de Brito Yogyakarta. Iya. Tapi sebelumnya langsung kita lihat ini dia dukungan dari para supporter yang akan memberikan dukungan kepada para pemain-pemain SMA 5 Banjarmasin dan juga de Brito Yogyakarta. Tapi kita lihat dulu, kita tunggu para pemain-pemain masuk ke dalam lapangan terlebih dahulu. Lagi-lagi Pak, mungkin juga SMA ini memiliki kebijakan lain untuk membuat, sama kayak di Jakarta kan ada tuh sekolah yang boleh rambutnya gondrong, ya, gitu-gitu kan, masih Gonzaga gitu ya. masih Betul ada sekali. juga. Mungkin de Brito juga seperti salah satu seperti itu juga ya. Iya, betul sekali. Nggak apa-apa rambut gondrong, yang penting skillnya ada ya kan. Benar sekali. Kreatif, Gak penting yang pinter. namanya rambut, yang penting otaknya bagus. Casing sekarang nggak penting, penting mah dalamnya, bener nggak? Yang penting under deal-nya Pak. Betul, Bim. Sekarang langsung ngomongin kita berdua juga. Yes, kita lihat. Ini dia dukungan dari supporter teman-teman kita. SMAN 5 Banjarmasin dan juga SMA Kolose de Brito Yogyakarta. SMA Kolese de Brito, selamat berlaga di Bandung. Di event Pokari Futsal Championship untuk mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Berjuang dan hadapilah lawanmu. Keren banget ya. Pakai tadi juga gitu tadi Pe. Wah, kita juga Biar sama siap-siap, kayak Bim. dukungan tadi Oh kan iya, benar, gitu, bersama. gitu. Kita juga bikin video sendiri gak mau kalah. Itu juga tetap narsis kita. Ya? Kita tetap narsis juga. Tim Narsu juga nggak boleh kalah. Jiwa harus tetap muda Tetap dong, muda. Pe. Walaupun usia ya Sini udah. muda, situ. Masih old school lah pokoknya. Ya. Oke, ini dia. Sudah masuk dalam lapangan. SMAN 5 Banjarmasin. Pe, untuk Bim, kita di foto Bim. untuk Ah, itu teman saya tuh di Bim. foto juga tuh kita ya. Oh, Teman teman saya tuh Bim. juga ya. Itu dia yang bawa tim Brito. Oh, mau ada berita. Brito dari Jogja. Kalau kita perkembangan bola di Banjarmasin sendiri seperti apa sekarang, Pe? Iya, Banjarmasin juga mempunyai tim ya. Dia mempunyai tim juga yang bermain di Liga Indonesia ya. Ada Barito Putra dan juga mereka punya tim futsal juga cukup bagus. Saya pikir juga Banjarmasin mempunyai prospek perkembangan futsal ke depannya cukup baik. Berarti secara nggak langsung kalau kita lihat peta kekuatan futsal di seluruh Indonesia ini hampir merata, Pe. Semua Sudah daerah merata. banyak banget. Jadi Benar, sekarang sudah merata. banyak lapangan futsal yang menjamur tuh berarti efeknya juga Betul. seperti ini. Banyak sekali Iya, lapangan futsal. cuma sekarang jadi yang luar masalah. biasa. Yang jadi masalah adalah sekarang Nah, kita ini seperti kata Febe tadi, de Brito yang gondring-gondring ya. gondrong ya. Tadi Sweat Generation saya ketika lagi istirahat itu sempat nyapa-nyapa yang rambutnya gondrong. Dari belakang saya tepuk-tepuk pas balik ternyata anak-anak de Brito ya. Salah kaprah nih. Dari casing udah menang duluan ya, Fe ya. Udah ngegas duluan, udah gondrong nih. Tuh, ini dia line up dari kedua sekolah. SMAN 5 Banjarmasin dan juga Banjarmasin ada Hendra Pratama, ada Sisvan, Hafiz Azhari sebagai goalkeeper, Aldi Fitrian, M. Aswin Nahar menjadi starting lineup. Kemudian juga dari SMA Kolose de Brito Yogyakarta, Andreas Abel sebagai goalkeeper, Hilarius Pandu, Yohanes Yudhistira Danarta, ada Rulif Rosano sebagai kapten tim, dan Gregorius Widarsana. Itu dia starting line up untuk kedua tim.
kembali melanjutkan tentang perkembangan futsal di seluruh Indonesia, Pe. Kekuatannya sudah semakin merata, perkembangan sudah semakin merata. Tinggal bagaimana cara pembibitan untuk meningkatkan kualitas daripada pemain-pemain itu yang paling penting juga, Pe ya. Iya, artinya di setiap daerah itu kan ada namanya ASPROF ya, Asosiasi Provinsi. Dan di sana juga mereka juga punya yang namanya AFD ya, Asosiasi Futsal Daerah ya. Artinya di sini ada tanggung jawab dari setiap AFD itu untuk mereka bisa lebih kembali mengembangkan yang namanya futsal di daerah mereka masing-masing. Ya tentunya dengan mereka sering mengadakan turnamen-turnamen dari tingkatan usia. Sehingga akhirnya daerah-daerah tersebut, daerah-daerah itu tidak terlalu ketinggalan jauh dibanding dengan daerah-daerah yang sudah lebih dulu mengenal futsal. Bukan ya. lebih maju, tapi lebih dulu mengenal futsal sebenarnya. Iya, ya. betul. Karena tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali daerah di Indonesia, daerah-daerah mungkin yang belum terjangkau oleh futsal, masih banyak potensi-potensi yang tersimpan di sana ya, Pak ya? Iya, karena kita punya potensi sekali ya untuk tim nasional ke depannya juga. Kita tahu juga di Indonesia juga sebenarnya banyak juga, terutama di Jakarta ya, banyak sekali event-event futsal yang tingkatannya juga menurut saya juga walaupun dikatakan tingkatannya internasional, profesional, karena memang kadang-kadang juga ada tim-tim yang datang dari daerah-daerah mungkin dari negara kayak Malaysia atau juga pemain dari Thailand yang dipakai kayak cabutan dipakai untuk sementara saja dalam satu turnamen sama klub-klub yang ada di Indonesia. Sebenarnya potensi sangat luar biasa. Buktinya kita lihat bagaimanapun juga turnamen yang dibikin di Jakarta pun juga di Indonesia itu banyak tim-tim dari negara lain seperti mungkin Brunei dan juga Malaysia pernah datang ke sini untuk ikut bertanding. Mereka interest ya. Mereka juga bermain di sini karena apa? Mungkin juga di negara mereka masing-masing juga mungkin sedikit Ya, turnamen tidak yang sepopuler besar di sini. Bahkan sekarang Iya. benar-benar banyak luar biasa lapangan futsal bisa ditemuin di mana-mana ya. Dan kita harapkan nantinya mungkin sekitar 2-3 tahun lagi ada semakin. Kita lihat ini ya, kick-off babak pertama telah dimulai dan siapakah akan jadi pemenang pertandingan kali ini? Seman 5 Banjarmasin versus SMA Kolose De Brito Yogyakarta. Ya, kita harapkan juga 2-3 tahun ke depan juga banyak sekali pemain-pemain muda yang kelak bisa mengharumkan nama bangsa ya. The next Ya. VV lah, VV yang lain tuh harus ada dong pemain muda. Artinya tergantung bagaimana cara pembinaannya dan Iya. juga para pemain juga ya. Pemain-pemain yang mungkin punya potensi mereka juga harus terus menggiatkan dirinya, melatih dirinya, mengembangkan dirinya supaya mereka bisa lebih baik lagi ke depan. Nanti kita lanjutin lagi deh, Fe, tentang perkembangan futsal Indonesia. Enak nih ngobrol sama pakarnya, orang mantan pemain kapten tim, kapten Mungkin timnas futsal. lebih pakar coach JL kali ya. Kalau Coach JL itu terlalu pakar, Fe. Terlalu pakar. Nanti saya nanya satu, jawabnya sejuta sama dia. Saya nggak sebut tanya lagi nanti. Itu jatuh pengaruh Action. rambut tuh. Iya, jatuhin rambut ya. Pengaruh rambut. Berat rambutnya soalnya kan jadi jatuh. Ini udah menang action dulu nih. Yang lain udah kaget nih. Banjarmasin ini kostumnya seperti Brazil ya, tapi Banjarmasin sebenarnya. Sebenarnya ada logo Brazil ya memang di situ. Kita lihat ada logo Brazil. Mungkin singkatannya juga bukan CBF, bukan dari Brazil Football Association ya. Mungkin perpaduan ya antara Banjarmasin dan juga Brazil. Jadi Brasilasin. Dimulai nih, mulai absurd nih. Fe, kayaknya Anda harus cepet-cepet menenggak poker Fe. Justru karena udah terlalu banyak tadi pada saat kita tadi yang break tadi. Jadi terlalu banyak termotivasi. akhirnya dia termotivasi. terlalu kreatif ya. Betul sekali kreatif. Over kreatif. Oh pelanggaran. Jatuh tadi. Gregorius Widarsana tadi dari De Brito Jogja melakukan pelanggaran. Ini Gregorius bernomor punggung 10 ini juga pemain inti yang terus diandalkan oleh pelatih dari De Brito. Masih mengambil ancang-ancang. Abel ini penuh dengan aksi gaya-gayanya. Ya, Fe. dari semua penjaga gawang yang kita lihat dari 4 Ini pertandingan paling aksi. paling aksi dan juga kita lihat ya kiper ini menggunakan sarung tangan sepak bola. Kita lihat ya cukup unik sebenarnya ya. Karena Style kalau number one lah ya. ya karena Nggak salah kalau juga. kalau yang namanya sarung tangan atau juga ya glove untuk futsal itu di ujung-ujungnya itu dia bolong ya. Bolong sehingga akhirnya grip untuk menggrip bola itu kiper lebih baik untuk bisa melakukan throw in. Cuman ini kita lihat ini adalah sarung tangan penjaga gawang sepak bola ini. yang Mungkin digunakan. emang belum dibolongin Pe. Niatnya mungkin digunting sendiri mungkin ya. Mungkin setelah ini kita kasih tahu nanti dia gunting sendiri. Ya nggak apa-apa lah, style nomor 1 penting jago Pe. Oh ya.
mampu menembus benteng pertahanan dari anak-anak 95 Banjarmasin. Namun belum membuahkan gol. Kita saksikan aksi apa lagi akan dilakukan oleh Abel. Di chip tadi kena kamera ya. Kalau kena kamera kayaknya teman-teman di net nih agak sedikit. Tadi cukup unik ya, cukup unik. Bola mengarah ke kamera, tapi orang yang nyelakin bola bukan mau nyelamatin kameranya, Bim. Jadi nyelamatin diri dulu, bukan kameranya mau diselamatin, Bim. Lebih takut sama dirinya sendiri. Takut kena bola. Ini gimana nih campers-campersnya nih. Bukan nyelamatin kameranya. Padahal itu kan senjatanya ya, Bim ya. Aduh. Oke, kembali ke pertandingan ya. Ini kita nonton pertandingan SMA, serasa masih SMA kita nih, Pak ya? Kalau saya masih. Emang kita baru lulus kemarin kan? Betul. Cuman nggak naiknya 14 tahun kalau gitu. Belum ada aksi-aksi individual seperti Trisna. Belum ya. Dan lain-lain tadi, Pak ya? Di sini lebih terlihat kalau saya bisa katakan ya. Maaf kalau saya katakan kalau ini lebih bermain secara sporadis saja ya. Mereka tanpa satu skema yang mereka create dengan baik. Sehingga akhirnya banyak terjadi perebutan bola seperti tadi di sektor tengah lapangan. Dengan kata kutip permainan yang kurang jelas ya. Ya. Kita lihat ini juga nomor punggung 15. Seru nih, Pe. Lihat deh, Pe, nomor punggung 15, Pe. 15? 15 dari De Brito. De Brito ya. Ada Christoforus Landung yang tadi tarik-tarikan. 15, 16 dan penjaga gawang ini semua kakak adik semua. Ini saya kayak nonton film ini ya, Pendekar Tongkat Emas ya, Pe ya. Ya. Dengan rambut-rambut yang gondrong ya. Kita lihat, oh, dorong tadi. Antara refleks sama agak-agak sebel gitu emang tipis ya, Pe ya. Gregorius tadi ya. Merasa Sebel gitu nggak bisa ngerebut. gila enggak? Oh. Iya, terlambat. Terlambat menutup Ya, pergerakan. Gregorius agak dikit lambat gerakannya ya. Nah, ini dia yang counter attack. bahaya. Oh. Abel, itu kan. Ada aksi. Ada kualitas. Ya, Fe, ini sistem permainan juga saya agak-agak bingung juga, Fe, ya, melihat pergerakan dan juga rotasi pemain di tengah lapangannya agak-agak sedikit berbeda dengan tim-tim yang tadi, Fe. Kalau saya katakan lagi bahwa di sini memang mereka hanya bermain sesuai dengan peningkatan karena motivasinya aja ya. Motivasi mereka sangat tinggi gitu ya. Mereka tunjukkan mereka ingin mencetak gol namun tidak diimbangi dengan skema permainan yang mereka create sendiri. Artinya kalau boleh dengan kata yang kurang enak yang terdengar mainnya gerabak gerubuk, Bim. Gerabak gerubuk ya. Atau mungkin belum juga nih, Fe, karena mungkin udah telah juga namanya Iya. faktor anak-anak SMA kan banyak juga tapi ya. ini baru main ya, Bim, baru menit ke-7 ya. Maksudnya baru menit ke-8 memasuki sisa 7 menit terakhir. Artinya kalau dari Mungkin segi karena kurang kondisi- istirahat atau something juga mempengaruhi performa juga kan. Betul. Tapi kalau melihat dari menit bermain ini kan hanya 15 menit Harusnya kotor masih ya. dalam 14 menit kotor, 1 menit bersih. Artinya saya pikir masih dalam batas yang mereka seharusnya kuat dengan Ya. usia anak-anak SMA seperti ini ya. Karena kalau kita berbicara regulasi sebenarnya itu adalah 20 menit kali 2 bersih. Iya, hampir saja. luar biasa kembali aksinya dari Abel. Nih pemain favorit saya Abel nih sekarang, Fe, ditendang, gitu ya. Fe. Nggak dilempar. Langsung ngasih instruksi buat teman-temannya. Karena emang nyeleneh itu dibutuhkan ya buat hiburan juga buat temen-temennya kan, beri motivasi gitu. Betul. Kayak kita lah, model Coach Justin gitu kan aneh nyeleneh gitu kan, tapi semangat gitu kitanya. Ya jalannya dalam tanda petik ya. Ya, Tetap dalam batas-batas nyeleneh yang normal. Ya. menyenangkan gitu. Tetap dalam batas normal. Kalau Justin udah gak normal kayaknya. Kayaknya dia udah nggak nonton jam segini, jamnya dia tidur soalnya. Tidur. Jadi kita bebas sih kita ngomongin dia. Buat bangun ntar malam. Ya time out diminta. Ya, time out diambil. Nah, makanya kedua pelatih juga emang harus menekankan strategi yang pakemnya harusnya ada ya, Fe ya. Jangan sampai bermain agak
membuang-buang peluang, membuang-buang kesempatan. Kalau boleh saya katakan begini Bim, futsal itu permainan indah, skillful ya. Artinya kalau yang saya lihat sekarang ini, yang namanya anak-anak muda ini, itu juga tergantung dari pelatihnya sendiri ya. Banyak yang lebih banyak mengandalkan fisik, main cepat, ngotot gitu ya, fisik, benturan. Tapi ya ini peluang-peluang yang terjadi. Sayang sekali tadi ada momen tadi sebenarnya bagi tim dari SMA Negeri 5 Banjarmasin untuk bisa mencetak gol. Ini dia, namun gagal. Lagi-lagi penyelamatan cantik dari Abel ya. Artinya gini Bim, Ya. seni permainan futsal itu tidak banyak terlihat. Karena apa? Justru malah kalau misalnya pemain bisa mengandalkan skill individu mereka bisa yang mempertunjukkan futsal indah, itu makin enak kita lihat. Karena sekarang ini lebih banyak terlihat, bahkan juga di Liga Pro Indonesia saat ini juga begitu hampir sama. Ya. Jadi hanya menggunakan yang namanya otot ya, kadang-kadang agak sedikit menggunakan yang namanya akal. Ketika mereka Banyak otot, sedikit otak ya, Fe, ya. Kadang-kadang seperti itu ya. iya, karena ketika mereka menggunakan otot itu memakan tenaga atau juga akhirnya gampang terkuras tenaganya. Sementara kalau kita menggunakan otak, kapan kita menggunakan otot, itu justru malah kita bisa mengontrol bagaimana kita mengembangkan permainan kita sendiri. Apa yang harus dikeluarkan saat ini, apa yang harus di-keep nantinya Tepat, seperti apa. seperti itu. Jadi mengambil keputusan yang tepat. Yes. Itu dia, makanya dibutuhkan intelijensi yang sangat tinggi bagi Iya. pemain-pemain futsal seperti ini. Bahkan pemain-pemain sepak bola profesional pun masih banyak yang Iya. gagal ya. Bahkan saya pernah mendengar itu yang namanya di Iran. Iran itu adalah raja futsal Asia sampai saat ini. Mereka terus bermain untuk Piala Dunia. Di tim atau juga di negara, peluang. Oh, kembali gagal. Hampir tadi Betul. peluang. Di Iran itu rata-rata pemain futsal yang akan masuk ke dalam tim nasional mereka, itu banyak yang selalu dilakukan uji IQ. Mereka Oke. dites tingkat IQ itu seberapa. Sampai kita Ya, lihat ini dulu, dia. Fe, sebentar kita potong lihat replay kejadian yang hampir saja Sayang membuahkan sekali ya, gol. peluang kembali. Iya, terlambat. Sekian second ya, itu Terlambat nomor terlambatnya. 13. Ini adalah momen-momen futsal yang sering terjadi ya. Ya. Main passing, akhirnya bola diterupas ke tiang dekat, ada pemain yang muncul dan mencetak gol. Ini ciri khas futsal, namun sayang sekali beberapa momen tadi dari Banjarmasin ini gagal untuk bisa mencetak gol. Masih belum membuahkan hasil, masih skor kacamata untuk pertandingan kali Ya. ini. Lagi-lagi Abel in action dan ini kayak ngingetin saya nonton konser metal juga, Fe, ya. Habis akhirnya Kita lihat ya proses yang terjadi ya. kita lihat ini dia replay gol terjadinya gol maksud saya. Ya, tadi nampaknya Hendra Pratama ya yang memberikan passing, Hendra Pratama. Dan tendangan Aswin Nahar tadi. Ini Abel Aswin Nahar. habis moshing tadi. Ya kan, gaya-gayain rambut akhirnya Betul. kebobolan. Tadi kayaknya agak sedikit bermasalah atau mungkin juga karena kelilipan rambut dari matanya ya sehingga Tapi akhirnya tetap, Fe. tidak Jangan melihat gitu, Fe. bola. Itu pemain idola saya tuh keren tuh. Oh gitu ya. Karena pemain yang lain Bim, yang rambut gondrong Enggak, juga, enggak. mereka ikat Yang rambut. lain diikat, dia enggak. Iya, luar dia biasa. tidak. Yang lebih hebat dia pakai sarung tangan atau glove sepak bola ya. Untung bukan pakai glove tinju. Oh, Wah. kembali. Ya, kembali kita lihat ya. Pemain dari Banjarmasin, SMA Negeri 5 Banjarmasin menghukum De Brito Yogyakarta. Gol kedua, Sambil kita lihat juga ada pemain De Brito yang mengalami cedera, Fe, di sana, Fe. ya. Nomor punggung 16. Gol kedua tadi dicetak pemain nomor punggung 8 nampaknya. Tadi Hilarius Pandu mungkin mengalami sedikit terkilir Ya. atau kram. Rahmatullah tadi Bim yang mencetak Ya. gol bagi SMA Negeri 5 Banjarmasin. Sedikit Kapten berbau gol bunuh diri, tapi ada deflect juga, Fe. Ya. deflect tadi juga mengenai nomor 8. Kita lihat mengerang kesakitan, Fe. Nampaknya cedera serius, Fe. Begitu kesakitan, Fe. Salah jatuh kayaknya, Fe. Ya. Ya, kita harapkan juga tidak begitu parah dan tidak serius cederanya karena masih ada pertandingan-pertandingan lain. Dan untuk mengantisipasi cedera untuk anak-anak masih SMA itu sebenarnya justru sulit atau lebih mudah, Fe, untuk recovery-nya, Fe. Kalau untuk recovery itu tergantung dari si pemainnya sendiri ya. Oke. Kalau memang dia pinter untuk artinya dia pinter untuk bersabar pada saat dia mendapatkan cedera mungkin agak sedikit berat, bersabar tidak memaksakan diri untuk cepat-cepat lagi. Oh, kembali peluang. Ya, Tidak cepat-cepat untuk memaksakan diri untuk kembali bermain. Mereka harus benar-benar telaten mengurus cederanya. Itu pasti mereka cepat prosesnya untuk sembuh. Tapi kalau nyatanya sekarang anak muda ini cedera, berasa sedikit enakan untuk dibawa lari, nendang main lagi. latihan Dan ini lagi. yang membuat akhirnya masa depan pemain itu tidak panjang ya. karena mungkin dalam ketika berkarir. itu masih bisa bermain, masih bisa ngerasa fit, tapi untuk dampak jangka panjangnya, Fe, Iya, ketika kedepannya. 5-6 tahun ke Betul, depan itu bisa berbicara ke berbahaya. depannya, Bim. Kalau boleh jujur, saya pun bermain selama saya berkarir sebagai pemain dari sepak bola ke futsal. Saya terakhir mengalami cedera justru malah di ujung karir saya.
ketika saya sudah masuki usia 30-an. Ya oke lah sudah Oh, rentan ya. sekarang berapa Emang, Fe? Oh, masih 27. Bukan kartu jadinya kan. Oh, iya. Paling tidak ini adalah sharing ya. Ya. Di mana pemain muda juga harus berpikir ke depannya. Ketika mereka ingin berkarir lebih panjang masa depannya di olahraga yang mereka sukai, mereka tekuni, mereka harus pintar juga menjaga diri. Apalagi itu menjadi passion dalam kehidupan mereka ya. Betul. Dan sekarang bukan tidak mungkin juga ya dari olahraga. Oh kembali hampir. Dari olahraga ini mereka bisa mendapatkan istilahnya kesempatan untuk masa depan mereka masing-masing. Kita lihat tidak ada perubahan strategi dan skema permainan ditunjukkan dari anak-anak De Brito Yogyakarta, Kolose De Brito Yogyakarta. Sedangkan anak-anak SMA 5 Banjarmasin sudah sedikit bermain lebih teratur dan lebih tenang, Fe ya. Betul. Kita lihat dari segi defense-nya juga kita lihat anak-anak dari SMA Negeri 5 Banjarmasin lebih rapi ya. Sementara De Brito kalau mereka mendapatkan tekanan agak sedikit gerabak gerubuk ya untuk melakukan tekanan juga ingin merebut bola. Tapi lagi-lagi tadi juga kita sempat ngelihat pertandingan sebelumnya juga 2-0 babak pertama, babak keduanya 3-3. Itu segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi kalau saya bisa memprediksi untuk di pertandingan ini agak sedikit sulit kali Agak ya. sedikit sulit ya. Karena kerjasamanya memang tidak terjalin, Fe ya. Iya. Bisa dikatakan sedikit banyak jauh dari kata-kata kolektif. Betul. Lebih banyak mengandalkan aksi individu ya. Tentunya sangat sulit. Karena untuk menunjukkan aksi-aksi individu pun harus disupport dan didukung juga dengan skill yang mumpuni seperti kemampuan dribbling, kemampuan untuk scoring, melewati pemain. Oh. Seperti yang tadi kita baru bahas, Fe. Lagi-lagi melakukan kesalahan demi kesalahan yang memang kesalahan krusial tapi kesalahan minor itu ya. Iya, jadi kesalahan plus krusial plus minor juga ini. Sudah komplit kesalahannya. Sudah komplit ya. Dan tadi lagi-lagi pemain favorit saya, Abel, nggak dilempar, Fe, tendang lagi. Fe. Mungkin dia agak sedikit nyaru main di GBK sama main di Gor Citra Arena. Fe. Agak kesel kali ya teman-temannya tidak bisa mencetak gol. Tim kamu beraksi di lapangan biru. Pocari Sweat Futsal Championship 2014 telah kembali mengundang tim futsal SMA terbaik dari 18 kota di Indonesia. Untuk bertanding dan menjadi tuan rumah pada kompetisi futsal SMA terbesar tahun ini. Daftarkan sekolahmu sekarang juga dan rebut Piala Menpora. Siapkah tim kamu beraksi di lapangan biru? Generation, itu dia tadi pertandingan di babak pertama telah berakhir antara Seman 5 Banjarmasin melawan SMA Kolose De Brito Yogyakarta dan skor sementara adalah 2-0 untuk keunggulan Seman 5 Banjarmasin. Fe, ini harus segera dilakukan perubahan strategi skema permainan supaya anak-anak De Brito ini bisa bermain lebih berkembang gitu kan. Jangan sampai nanti malah di babak kedua malah jadi bulan-bulanan dari SMA 5 Banjarmasin, Fe. Ya, kalau saya melihat memang di sini sorry to say ya, kalau saya katakan bahwa skill individu dari tim De Brito masih di bawah dari anak-anak SMA Negeri 5 Banjarmasin. Karena kita lihat juga mereka juga secara kualitas kolektivitas permainan lebih baik ya SMA Negeri 5 Banjarmasin. Dan mereka bisa membuat satu kesempatan menjadi gol. Yang terlebih saya lihat di sini ketika para pemain SMA Negeri 5 Banjarmasin diserang, mereka melakukan satu kolektivitas defense sangat baik. Sementara De Brito kadang-kadang ya. Kita potong dulu soalnya kita mau lihat dulu ini dia ada dukungan dari para supporter Seman 5 Banjarmasin dan juga SMA Kolose De Brito Jogja. Oh ini dari SMA Kolose De Brito Yogyakarta. Kita lihat, ayo mana dukungannya? Kolose De Brito. Brian, Resi, kita lihat ini dia juga ada dukungan ya, supporting daripada SMA Kolose De Brito Yogyakarta. Guys, kasih semangat dan juga dukungan sebesar-besarnya untuk tim kalian yang sedang tanding di sini, guys. Guys, halo. Ya, Lihat kita nggak? Mereka lihat kita, Bim. Ya, ini tim kalian sekarang lagi ketinggalan nih. Ayo nih,
Kasih dukungannya. Ambil diambil. Oke. Itu dia tadi ya. Dukungan yang diberikan oleh teman-teman dari SMA Kolose de Brito Yogyakarta. Semoga nanti dukungan yang diberikannya bisa membakar lagi gairah juga kemampuan bermain anak-anak de Brito. Kembali berbicara mengenai skema dan taktikal juga, Fe. Kenapa, berbicara skema dan juga taktikal harus diapain lagi nih? Atau memang berbicara mengenai apakah karena faktor kualitas individu yang memang tidak Iya. keluar pada hari ini atau semuanya lagi off perform juga Kalau nih? saya bisa katakan bahwa memang di sini maaf ya, kualitas dari tim dari De Brito Ya. masih agak sedikit di bawah dari SMA Negeri 5 Banjarmasin ya. Dan kita lihat di sini kalau mereka memang masih bermain seperti tadi di babak pertama, saya pikir akan sulit untuk mereka bisa mencetak gol. Mereka harus lebih berani ya, berani memberikan tekanan dan juga keluar dengan kolektivitas. Ada satu pemain nomor 9 dari De Brito ini cukup baik kemampuannya, namun yang saya catat adalah pemain nomor punggung 10 Gregorius Widarsana. Ini pemain dia punya tubuh besar tapi kalau untuk defense agak sedikit malas menurut saya. Oke. Dia tidak cepat untuk turun untuk memberikan Transisi, bantuan. padahal ini futsal harus transisi dan Harus juga rotasi transisi, cukup 4 cepat ya. menyerang, 4 bertahan, harus selalu seperti itu. Dan kita lihat adakah perubahan, dan kita lihat ada beberapa pergantian pemain juga nih, Fe. Ya, dan nampaknya juga kiper ya, penjaga gawang juga akan disiapkan. Akankah perubahan ini membawa perubahan yang signifikan bagi hasil akhirnya nanti? Dan langsung tadi kita lihat akankah kameramen dari Net TV melindungi kameranya. Oh, kali ini melindungi kameranya ya, bukan Betul. melindungi dirinya. Iya. Mungkin mereka dengerin kita tadi, Fe. Kalau Abel ini termasuk dalam PPJ ya, pasukan berani jatuh nih. Dikit-dikit jatuh, benerin rambutnya luar biasa nih, my idol nih banget nih. Sedikit informasi, selanjutnya ada Seman 1 Kuta Bali melawan Seman 15 Medan. Tapi masih sekitar 15 menitan lagi ya. Tim Horasbah akan main habis ini. Boras, Pak. Sama tim cek. Seru ya. Kayak kalau anak-anak Kuta Bali itu mainnya nggak futsal, nggak di lapang gini ya. Mainnya di pasir kan. Di pantai ya? Iya di pantai. Fisiknya keren-keren tuh. Kelas, Rahmatullah kapten dari SMA Negeri 5 Banjarmasin. Tadi Bimo bilang kan, Iya. kapan kita melihat gol-gol jarak jauh? Dan ini sudah dijawab oleh Rahmatullah. Rahmatullah, thank you ya. Gak denger, Fe. Kita lihat Ya. dari playnya, Fe. Baik sekali tendangan dari Rahmatullah. Tapi tetap ya. Jatuh kalau dia. Satu Abel tetap jatuh. Ya. tendangan yang cukup jauh. Luar biasa akurasi yang tinggi. Spekulasi, akurasi semua jadi satu, Fe. 3-0 Bim. 3-0, belum ada perubahan berarti nampaknya dari anak-anak Kolose de Brito. Si jago kan kiper pilihan saya nih. Kembali ya Bim, saya katakan bahwa memang kembali dari masalah kualitas ya, skill individu ya, berbeda. Bebas kita lihat satu orang. Kembali Rahmatullah, kapten. Ya sayang gagal tendangannya, masih melenceng dari gawang Abel. Yang nampaknya Abel akan diganti oleh penjaga gawang kedua. Andika Aji Putra nampaknya akan dimasukkan. Udah bersiap di pinggir garis lapangan. Sementara itu ada pemain dari De Brito Yogyakarta yang cedera. Pemain bernomor punggung 11 Andre Victorius mengalami cedera dan sedang mendapatkan perawatan dari tim medis. Ini dia Rahmatullah. Kembali kita lihat tekanan demi tekanan dari anak-anak SMA Negeri Banjarmasin memberikan ancaman bagi gawang Abel. Ya, kembali kita lihat proses yang sangat cantik sekali melalui set piece sepak pojok. Pemain dari SMA Negeri 5 Banjarmasin bernomor punggung 10 memberikan gol keempat bagi timnya. M. Asunahar ini dia. Ya, keras sekali. Satu momen di mana prosesnya sangat... Ya, De Brito membalas melalui pemain bernomor punggung 9. Itu saya katakan bahwa pemain ini cukup bagus penampilannya. Rulif Rosano mendapatkan umpan terupas Gregorius Widarsana. Memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1. Proses juga yang cukup cantik
dari SMA De Brito. Kesempatan kembali terbuka. Oh, hampir saja penjaga gawang dari SMA Negeri 5 Banjarmasin melakukan kesalahan. Hafiz Azhari tadi mendapatkan omelan dari Rahmatullah, sang kapten, atas kesalahannya tadi. Oh, cukup keras, namun bukan pelanggaran. Kembali kita lihat SMA Kolose De Brito Yogyakarta berusaha membangun serangan. Istilahnya sudah ada sedikit perubahan ya, Fe ya? Ya, Baru 1 gol, tapi sudah ada perubahan. Masih ada waktu, 9 menit lagi. Fe, pernah nggak Fe dalam pengalaman hidup Fe dalam keadaan tertinggal telak tiba-tiba menang Fe? oh pernah. Itu terjadi pada saat Liga Pro, saya lupa yang keberapa, namun itu ada di seri 2 di Pekanbaru. Ketika itu saya bermain untuk tim Harimau Rawa Riau Pekanbaru yang saat itu menjadi juara akhirnya di Liga Pro. Itu kita tertinggal dengan skor, kalau saya tidak salah 3-0 ya di babak pertama. Dan babak kedua kita berubah menjadi 4-3. Di mana memang anak-anak tetap bersemangat walaupun tertinggal. Itu yang saya katakan bahwa namanya futsal tuh di babak pertama itu berbeda dengan babak kedua ya. Siapa tim yang siap dan siapa tim mungkin yang sudah merasa unggul dan mereka bisa kendor dari segi permainan akhirnya bisa berbalik menjadi kalah. Nah itu apa sebenarnya Fe yang membuat bisa tiba-tiba keadaan bisa berbalik dari ketinggalan telak 3-0? Banyak faktor ya, artinya mungkin konsentrasi, mungkin juga lawan juga mungkin yang dalam kondisinya lebih siap, lebih memanfaatkan segala kesalahan. Nah kembali kepada pada saat di babak kedua mungkin lawan sudah semakin menurun ya stamina-nya dan kita baru akan meningkatkan stamina kita dan akhirnya kita yang bisa Kalian baru mau berubah. peak performance, mereka Betul. sudah drop performance ya? Iya. Oke. Berarti dengan kata lain memanfaatkan momentum yang ada juga ya. Betul. Bagaimana juga kita terus meningkatkan momentum kemampuan anak-anak kita sendiri gitu. Kalau kita lihat ini harus diterapkan juga dari anak-anak De kita Brito lihat. Yogyakarta. Betul. Oh, Blok tadi. Rahmatullah ya terlalu berambisi ya untuk mencetak gol sendiri. Ada 2 rekan tadi dari flank tidak diberikan. Masih terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan walaupun jaraknya cukup jauh ya Fe. Ya, agak sedikit At berat least nampaknya. kalau mau meraih kemenangan harus 4 gol ya Fe. Tendang tadi dilepaskan. Kuat sekali. Luar biasa. Oh. Tidak sengaja nampaknya namun membentur bahu dari pemain 95 Banjarmasin nomor Kartu punggung 5 kuning tadi. diberikan. Hafiz Azhari. Oh sorry. Jayadi Pratama. Coba tendangan langsung. Ya. Bener Sebenarnya- maksudnya tendangan langsung ke tangan kiper ya. Wow, baik Itu kalau sekali. gol tuh kayak golnya ke Van Basten Itu tuh Fe. tadi kalau gol masuk itu Bim. Saya salto ke bawah. Kalau gol tadi masuk Bim. Kalau oh iya. Bim, Thank you, sebenarnya Bro. ini ada satu regulasi mungkin Bim ya kalau saya bisa sedikit koreksi ya. Ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya baju dari tim SMA Kolose De Brito dengan baju atau juga kostum dari penjaga gawang SMA Negeri 5 Banjarmasin itu hampir sama. Hampir sama, yes. Ya agak saru ya. Harusnya ini wasit lebih concern untuk mungkin mengganti atau juga memakaikan kiper dari SMA Negeri 5 Banjarmasin. Karena itu sedikit banyak Pips. akan mempengaruhi lini depan Oh, betul. De Brito ya. Ya ini satu regulasi mungkin yang harus dilakukan ya.
Guys, kita lihat ini time out diambil, Pe. Kira-kira instruksi apa lagi yang diberikan oleh kedua pelatih? Akankah mengubah gaya permainannya setelah menang 4-1 nampaknya bermain delay juga gak ada salahnya, Pe ya. Kan sekarang Jose Mourinho juga gitu ngetrennya kan, park the bus, santai aja. Artinya bagi SMA Negeri 5 Banjarmasin dengan keunggulan 4-1 sekarang mereka juga harus berpikir ya, mereka pasti nantinya akan bertanding lagi. Mereka harus bisa menyimpan tenaga dan mereka harus bisa memainkan tempo permainan. Artinya mereka menarik para pemain dari De Brito untuk keluar dari area pertahanan. Mereka bermain ball possession di lapangan sendiri sehingga akhirnya mereka bisa mengulur-ulur waktu. Tapi bukan berarti tidak ingin mencetak gol. Ketika ada unbalance yang tidak bagus dari anak De Brito, mereka bisa mencuri gol juga. Karena lagi-lagi nih futsal ya, once ada kesalahan sedikit saja itu bisa jadi peluang besar. Kita lihat tadi. Iya, hampir lagi kembali kita lihat. Hampir tadi, walaupun kipernya bukan jagoan saya, bukan Abel. Udah diganti Abel ya. Andika sekarang. Aduh, Abel mana nih Abel nih? Dan sudah semakin banyak nampaknya Bimo. Ya, para penonton yang hadir. Sudah pulang sekolah nampaknya ya. Dan juga ada kompetisi dance juga kan, V? Betul. Ya, saya juga kaget tadi ini jangan-jangan pemain De Brito nangkep bola. Ternyata itu goalkeeper dari SMA 5 Banjarmasin. Memang hampir sama ya. Oh. Andika dan Abel bermain sama baiknya ya. Action terus nih jatuh. Saya kayak kalau jadi pemain futsal yang handle kayak harus jadi kiper juga, V. Kiper ya. Tapi rambutnya gondrong ya. Kalau Bimo nanti jadi kiper mah bola gak kemana-mana, man lompat-lompat terus aja. Yang penting action. Yang penting action. Bola atas dia lompat ke bawah. Terus nyari kamera. Bola bawah dia lompatnya ke atas. Masuk terus bolanya. Ngindar. Unskill banget. Bimo kalau mau jago futsal, Bimo harus minta dilatih sama coach JL. Pasti jago. Oh, sekarang kan saya juga latihan sama dia, latihan secara verbal dulu, Be. Ya kan? Bagus sekali. 1-2. Masih belum mampu menembus barisan pertahanan dari Kolose De Brito Yogyakarta. Peluangnya tipis ya. Iya, peluangnya memang tipis sekali, Bib. Kita lihat di sini para pemain dari De Brito agak sedikit sulit nampaknya untuk bisa memenangkan pertandingan pada laga sore hari ini. Setuju dengan kata-kata VV tadi, saya lihat juga ini permainan dari SMA 5 Banjarmasin. Memang santai aja, Ve ya. Iya. Karena kemampuan skill individu dari pemain SMA Negeri 5 Banjarmasin cukup merata. Jadi mereka bisa memainkan skema yang diinginkan oleh pelatihnya. Ya, tuh baik sekali ya, kita lihat Rahmatullah. Wow, 5-1. Gol kelima yang bersarang langsung ke gawang SMA Kolose De Brito. Saya bisa mengatakan nomor punggung 8 SMA Negeri 5 Banjarmasin. Ya, Rahmatullah merupakan pemain kunci ya. Merupakan pemain bintang di timnya. Dia mencetak gol, dia meng-create gol. Bagian kali ini dia best moment yang terjadi. Permainan efektif ya, walaupun bukan menghadirkan permainan seperti Fantastico Football gitu loh, Fe. Iya, tadi kita lihat peran dari seorang Rahmatullah menjadi seorang pivot ya. Menjadi seorang istilahnya striker ya kalau di sepak bola. Pivot, mendapat bola, dia melakukan sekali sentuhan, akhirnya memberikan peluang bagi temannya dan akhirnya bisa mencetak gol. Itulah momentum-momentum di mana memang pivot harus melakukan hal seperti itu. Bimo nampaknya hanya memandang ke belakang dari gawang saja, Bim. Iya, ada saya lihat menarik nampaknya. Enggak, saya lihat pertandingan kan sekarang 5-1. Kembali, Bim. Oh, hampir lagi jadi 5, hampir jadi 6-1. Udah hampir 6 betul. PP sih. Bimo sih, Bim lagi minum Pokari, Bim. Saya juga nih. Makanya langsung semangat banget. Betul. Pokari Sweat mengganti cairan tubuh dan ion tubuh yang hilang. Sulit nampaknya untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu bersih, walaupun waktu bersih 1 menit. Ya, kita lihat sudah masuki waktu bersih, Fe.
5-1, ini juga skor besar ya, tadi 3-3. Kita lihat solo run dengan sangat baik. Tapi Ya, mampu counter cepat 4 lawan 1. bahaya. Oh, Rahmatullah gagal. Oh, salah passing. Kembali kita lihat, ini yang saya katakan bahwa skill yang agak sedikit berbeda ya dibandingkan SMA Negeri 5 Banjarmasin. Ya, 9 detik terakhir dan aksi kiper yang luar biasa dari Andika dan juga Abel berkali-kali mematahkan serangan dari anak-anak SMA 5 Banjarmasin. Ini tadi kalau kita lihat Andika sama Abel nih rambutnya sama kayak produser kita di sini, namanya Palo ya. Oh iya. Sama Palo ya. Oke, congratulations SMA 5 Banjarmasin yang mampu mengandaskan perlawanan dari SMA Kolose De Brito Yogyakarta. 5-1. Kita lihat dia pala pencetak golnya di mana Rahmatullah jagoan hebat mencetak 2 gol ya. Sebagai pivot dan juga kapten juga mencetak 2 gol juga kontribusi yang sangat besar bagi timnya walaupun sekali lagi tidak menunjukkan permainan kualitas individu yang aneh-aneh juga. Tidak nyentrik gaya permainannya, cuman efektif ya. Efektif itu. Dan satu hasil yang sangat pantas ya didapat SMA Negeri 5 Banjarmasin karena emang saya pikir mereka kualitasnya di atas dari SMA Kolose De Brito Yogyakarta. Oke, Sweat Generation langsung kita membahas tentang pertandingan yang telah tersaji tadi. Sebenarnya kalau tadi ada yang seperti Rahmatullah tadi permainannya sangat efektif, sangat apik gitu. Walaupun tidak cantik. Sebenarnya di lapangan futsal sendiri ini yang paling penting itu apa sih? Permainan cantik tapi menang atau permainan apik efektif tapi Kalau menang? saya boleh katakan ya, harus komplit, harus juga cerdik. Yang dilakukan oleh tadi Rahmatullah sangat cerdik. Ketika dia membawa lawan untuk datang mendekat ke dia melakukan pressing, dia langsung melakukan satu sentuhan kepada rekannya. Ini memberikan keuntungan bagi rekannya untuk bisa mendapatkan kesempatan mencetak gol. Artinya cerdik kalau dia bisa melakukannya bagus, tapi juga kalau memang bisa mempunyai skill yang baik, bermain cantik itu semakin menghibur. Tapi dalam momen yang harus mereka tahu kapan. Momentum dan juga entertaining itu juga ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat ini dia momen-momen yang sangat menarik yang terjadi di babak pertama dan juga babak kedua. Kita lihat ini dia. Ya, ini dia mungkin gol-gol yang terjadi tadi ya. Ya ini di babak pertama tadi ya peluang yang gagal dimaksimalkan dan ini gol pertama tadi di babak pertama. Kita lihat Ini juga gol bunuh diri nampaknya Pak ya. Ya namun tadi sempat Rahmatullah ya meneruskan bola tadi. Ya kena kaki dari Rahmatullah. Ya. Bukan masalah golnya tapi masalah dari proses terjadinya gol. Tapi sekarang juga sambil kita lihat. Masih lihat terjadinya gol-gol yang terjadi. Ini dia gol terakhir yang cukup cantik. Yes, tapi harus kita potong dulu karena